perintah Bupati Nagekeo. Itu adalah yang ini, tempat kita berdiri ini. Itu yang tercatat di Kartu Inventaris Barang atau KIP nomor 12. Dan dalam surat usulan atas perintah Bupati yang tanggalnya tanggal mundur, yaitu tanggal 7 Januari dan 8 Januari, disebutkan nilai 4 unit bangunan yang diusulkan untuk dihapus maupun dimusnahkan itu adalah 333 juta lebih. Adapun di situ di dalam surat itu ada lampiran berupa penjelasan bahwa 4 unit bangunan itu telah daluarsa karena sudah melampaui umur 20-an tahun. Itu telaahan dari Dinas Pemerintahan. Bukan pada saat penyerahan atau mutasi dari Pemda Ngada tahun 2007 sudah dalam keadaan nilai bukunya 0, bukan. Kalau nilai bukunya sudah 0 sejak penyerahan atau mutasi dari Pemda Ngada ke Pemda Nagekeo tahun 2007, tidak mungkin tercatat lagi di Kartu Inventaris Barang atau KIP-C itu. Yang tidak tercatat di Kartu Inventaris Barang atau KIP-C itu yang disebut yang nilainya sudah 0 sejak mutasi dari Pemda Ngada ke Pemda Nagekeo. Sedangkan yang masih tercatat yaitu 2 aset nomor 11 di KIP-C dan aset nomor 12 di KIP-C, itu bangunannya masih punya nilai. Tidak ada yang tercatat di KIP-C itu pada saat mutasi dari Ngada Nagekeo tanpa nilai buku. Tidak ada. Yang sudah tidak nilai buku itu sudah otomatis tidak tercatat lagi di KIP-C, di neraca daerah juga tidak ada. Nah sekarang anehnya adalah hasil pemeriksaan BPK menyatakan bahwa aset itu masih ada. Walaupun dia nilai buku sudah menyusul jadi 200-an juta katanya. Nah, bangunan sudah tidak ada. Kalau asetnya tidak ada tapi ini di LHP BPK masih ada itu bangunan yang mana? Jadi disebutkan seolah-olah masih ada nilai buku hasil penyusutan sebesar 200-an juta di LHP BPK, tapi bangunannya 4 unit bangun itu sudah tidak ada. Kalau begitu mereka lapor ke BPK itu berdasarkan apa? Itu. Apakah yang mereka laporkan adalah 4 unit bangunan yang mereka masukkan ini, yang dimasukkan oleh Kepala Balitbangda ini yang 1, 2, 3, 4 ini Timur Barat? Kan aneh yang kalau yang dilaporkan itu. Kalau itu kan masuk KIP-C nomor 11, yaitu pembangunan, dia punya nama nomenklatur itu pembangunan kios 4 unit. Kalau ini yang kita berdiri ini di nomor 12 KIP-C itu namanya bangunan pasar ASESA 14 unit, pasar Dangan ya sekarang, pasar Dangan. Dua objek yang berbeda. Demikian. Kan BPK itu tidak turun ke lapangan. BPK itu cek di aset daerah ini masih ada tidak? Memang belum dihapus. Karena belum dilakukan penghapusan sesuai prosedur, maka memang sudah pasti di KIP-C sama neraca daerah sampai detik ini masih ada. Karena proses penghapusannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi karena itu secara administratif pasti masih tercatat di KIP-C dan neraca daerah. BPK berpatokan pada KIP-C dan neraca daerah itu. Walaupun di lapangannya 4 unit bangunan sudah tidak ada, sudah musnah, sudah rata. Ia dimasukkan oleh Balitbangda, Kepala Balitbangda itu.
itu 4 unit bangunan kios ini, itu menurut kiran kami itu masuk KIPC nomor 11 senilai 267 juta lebih. Sedangkan ini yang dimusnahkan ini senilai itu KIPC poin 12 senilai 333 juta lebih. Itu beda. Kalau makan tadi malam saya sampaikan, apabila Kepala Balitbangda menyatakan yang 267 juta lebih itu sudah dimusnahkan sejak tahun 2014, justru itu yang masih ada. Yang 267 juta lebih itu yang kata menurut Kepala Balitbangda itu masih ada. Justru itu yang masih ada, yang 1, 2, 3, 4 itu. Yang di KIPC nomor 11 senilai 267 juta lebih. Kalau sudah dimusnahkan tahun 2014, pasti ada dokumen usulan pemusnahan. Pasti ada dokumen usulan penghapusan. Nah, buktinya masih tercatat di KIPC poin 11, buktinya masih tercatat di neraca daerah. Buktinya waktu LHPBK BPK juga masih masuk. Gitu, kita mesti ngomong pakai data toh. Bongkar. Siapa yang bongkar? Pemerintah mana, dinas mana? Tidak tahu dari dinas mana, soalnya yang katanya mau dibangun lagi, maka dia yang di dalam dibongkar semua. Waktu itu pakai eskavator atau bukan? Tidak. Yang bongkar itu kemarin pakai eskavator. Bongkar sendiri, Pak. Alat berat, maksudnya waktu bongkar yang 4 unit bangunan ini pakai Tidak. eskavator atau Tidak. pakai apa? Bongkar sendiri, Pak. Ya itu kan Bapak punya lapak, Ya. Bapak punya meja yang dibongkar sendiri. Ya. Kalau unit 4 unit bangunan besar ini ada 4 itu dengan atapnya semua, dengan lantai-lantai tiang, semua itu dibongkar oleh alat berat eskavator atau pakai apa? Bapak tidak lihat. Selama Bapak jualan ada retribusi yang dibayarkan? Ya, bayar di pasar. Retribusi pasar berapa Pak? Waktu itu Di pakai waktu menggunakan pos ini? itu per meternya 2.500, Pak. Bayarnya per apa? Per bulan? Per tahun? bulan. Per bulan. Ya. Sudah berapa lama Bapak pakai los waktu di Musnah? Saya di sini sudah mau sekitar 20 tahun. Oke. Jadi sudah lama itu ya? Ya, sudah. Jadi Bapak mengenempati itu juga membayar retribusi ya? Ya, Penggunaan ya? Iya. Ini kasus mengenai Pasar Danga, di mana pada tahun 2019 kita melakukan revitalisasi pasar, dan kita mulai sebetulnya dari terminal pasar. Kemudian masyarakat dalam pasar meminta agar di dalam pasarnya juga diuruk, dan mereka dengan sukarela pindah ke tempat yang kami tunjuk di sebelah utara jalan dan sampai dengan belakang podium lapangan berdikari. Dan itu semua masyarakat bergerak sendiri, sukarela pindah ke sana. Ya. Kemudian kita uruk di terminal, kita uruk dalam pasar. Dan semua bangunan yang dibangun oleh pelaku pasar maupun pada bangunan-bangunan pemerintah yang sudah rusak tapi dipakai oleh pelaku pasar, itu mereka bongkar. Ini secara sukarela. Bahan-bahan yang mereka punyai mereka pindahkan ke utara, dan tinggal bangunan sisa fondasi dan tiang yang ada di sana. Dan pelaku pada waktu itu ada di depan sini, di sebelah kanan saya ada Pak Sarif, waktu itu jadi kepala dinas PUPR, ya, kepala dinas PUPR, ya. Dan yang tidak hadir di sini sebetulnya Kasat Pol PP, ya, waktu itu Elias Tae, ya, itu di lapangan. Dan PLT Sekda waktu itu Pak Bernard yang sekarang jadi kepala dinas PUPR. Nah, kepala dinas Koperindak yang sudah minta pensiun dini, itu Pak Gaspar, tidak ada di tempat. Sekarang ada Ibu Til Jauria. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, tidak ada kerugian negara sedikit pun di pekerjaan perbaikan revitalisasi pasar itu. Bahkan masyarakat secara sukarela ada yang menyumbang. Ya. Yang pertama, menyumbang bahan urukan.
Dan itu jumlahnya bisa dihitung oleh Kepala Dinas PU, mantan Kepala Dinas PU yang sekarang jadi Asisten 2. Ya. Yang kedua, kendaraan, bahan bakar, itu semua sumbangan dari para pelaku usaha. Semua dengan sukarela. Yang ketiga, peralatan yang ada di PUPR yang dikerahkan untuk baik itu untuk meratakan maupun pemadatan. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan di sini tidak ada kerugian negara. Ya. Yang menjadi atau dipermasalahkan sekarang itu adalah 4 bangunan yang dihitung sebagai bangunan yang sudah dilenyapkan, dan itu menjadi hal yang perlu dibuktikan. Yang ada pada kita, pembuktian yang ada pada kita simpan itu adalah bangunan itu masih tegak berdiri di sana, ya, senilai yang dicantumkan dalam berita itu. Ya. Jadi ini ingin saya sampaikan bahwa bangunan yang senilai yang ditulis itu masih tegak berdiri di sana. Ya. Ini ingin saya sampaikan. Saya yang pertama-tama ingin berterima kasih kepada seluruh pelaku pasar. Ya. Ini peristiwa orang pindah dari pasar sukarela. Ya. Bahkan hari Minggu mereka kerja bongkar lapak-lapaknya untuk pindah ke utara. Sepi, tidak ada protes. Ya. Orang dengan sukarela pindah. Ya. Yang kedua, juga pelaku usaha yang dengan sukarela juga membantu mulai urukan di terminal pasar di depan sampai ke dalam pasar. Jadi ini urukan dengan bahan urukan yang berkelas. Ya, dia tidak menimbulkan lumpur pada waktu hujan, padat, bagus kerikilnya, dan dinikmati oleh pelaku pasar sampai dengan hari ini. Yang ketiga, juga beberapa orang yang punya hati baik, yang salah satu barangkali jadi tersangka namanya Hieronymus Suka dan teman-temannya itu membangun bangunan lapak panjang di depan yang ada dilengkapi di sebelah baratnya ada kamar mandi WC-nya. Ya. Itu bangunan disumbangkan begitu saja, dan kapan pemerintah punya dana untuk membangun, mereka dengan senang hati bisa bongkar itu. Ya. Karena itu tidak ada di dalam aset kita, bangun sera atau seperti apa, tidak. Itu milik mereka yang berkehendak baik untuk membantu para pelaku pasar, para penjual, ya, orang-orang sederhana yang membutuhkan tempat jualan. Ya. Selain bangunan yang sudah ada di bagian selatan. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada mereka. Fakta yang sudah kita dapatkan terkait penghilangan aset melalui pembongkaran kios pasar yang dulunya sebetulnya waktu masih menjadi aset dari Kabupaten Ngada, pasar itu bernama Pasar Esesa, ya, Pasar Esesa. Waktu setelah penerimaan aset itu diserahkan oleh Pemda Ngada pada Pemda Nagekio. Pada tahun 2019 terjadi pembongkaran, penghapusan aset yang dilakukan oleh Pemda Nagekio, tetapi pada proses penghapusannya tidak sesuai prosedur atau sesuai dengan aturan administrasi, sesuai dengan aturan terhadap aset tersebut, di mana aset tersebut adalah aset milik negara atau SIMA, BMN, barang milik negara. Di mana ini bisa kita gambarkan. Di sini ada sketsa ya, ini. Jadi biar tidak rancu masyarakat atau publik, biar tahu mana yang kita sedang lidik atau sidik sekarang ini, mana yang kita sedang proses, bangunan mana yang dirobohkan sehingga ini masuk ranah korupsi. Yang dirobohkan waktu itu adalah bangunan ini, berbentuk L sama ini, ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 ini yang sedang kita proses. Tetapi narasi yang berkembang di masyarakat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab menyampaikan bahwa
penghapusan tidak pernah ada karena gedungnya masih tegak, yaitu di posisi sini nomor 1, 2, 3, 4 barat timur. Ini tidak kita proses, jadi opini tolong diluruskan biar masyarakat tahu mana yang sedang sidik oleh polisi. Penyidik Nagekyo melakukan penyidikan di sini, ini yang sudah, dan juga setelah ini dirobohkan, penghapusan ini sudah dibangun oleh saudara Roni Suka, yaitu yang ini, yang di depan lebih mepet dengan jalan. Jadi yang sudah dihancurkan ini tidak ada apa-apa lagi, cuma hanya tanah. Jadi yang kita proses yang ini, bukan 1, 2, 3, 4, ini bukan. Jadi narasi yang dikeluarkan silakan, yang jelas kita hanya memproses yang ini. Ya, kita luruskan dulu. Nanti juga akan disampaikan oleh pihak penasihat hukum maupun dari para kliennya untuk membetulkan atau menjelaskan yang betul yang mana yang sedang diproses, termasuk mantan kepala dinas koperasi juga, bahwa yang dianjurkan yang ini melalui alat-alat dari dinas PU waktu itu, dan nantinya akan saya periksa juga kepala dinas PU waktu itu yang membongkar karena dia menggunakan alatnya. Jadi di sini ya, ini 4 los ini dulu namanya Pasar Aisesa. Nah, jadi yang ini 1, 2, 3, 4 ini bukan masuk ranah. Ini bukan objek perkara tipikor yang sedang kita tangani, bukan. Hanya yang 4 ini, 1, 2, 3, 4 ini bukan. Ini opini dari mana kami turut tahu. Yang jelas kami akan luruskan dan kami akan sampaikan. Kunjungi situs